Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita belajar tentang SweetDeep. Nah, kita buka. Untuk simulasinya ada di folder Parallel Interface, ada folder Parallel Interface, kemudian kita pilih SweetDeep folder. Nah, SweetDeep seperti apa? Kita lihat skematiknya. Nah, sama seperti di LED yang Parallel Interface itu, nah, kita menggunakan kali ini adalah menggunakan SweetDeep. SweetDeep sebenarnya saklar ya, saklar tapi dalam bentuk DIP kecil. Nah, jadi ini untuk menghemat tempat biasanya kita gunakan. Nah, kenapa menggunakan saklar kecil-kecil ini untuk menghemat tempat? Kemudian dengan konfigurasi ini hanya untuk 3 tombol, tapi kita bisa mendapatkan 7 mode. Seandainya kita menggunakan satu tombol untuk satu mode seperti pada pertemuan yang kemarin, maka kita akan membutuhkan banyak tombol. Nah, kalau tombolnya semakin banyak, berarti kita akan menghabiskan banyak pin-pin yang ada di Arduino ini. Mengatasinya, kita bisa menggunakan software untuk memanipulasi port input ini menjadi banyak mode. Kalau ini ada tiga kaki, berarti ini 2 pangkat 0, 1, 2. 2 pangkat 2, ini kita bisa menghasilkan 7 mode. Kalau kita menggunakan semua, ini ada 8, berarti kita bisa mendapatkan mode sebanyak 254 mode setting. Nah, ini biasanya untuk nyeting-nyeting ya, nyeting-nyeting berdasarkan mode. Misalkan mode bisa di CDA, kemudian bisa di peralatan kontrol pemancar FM yang seperti di pengaturan frekuensi. Nah, penggunaannya seperti itu. Nah, kita coba kita buka sketchnya. Nah, kita upload. Oke, kita upload aja langsung. Nah. Baik, pengaturannya masih seperti yang sebelumnya ya. Jadi port B ini digunakan sebagai input, kemudian port D digunakan sebagai output. Nah, ini port B input, port D-nya output. Nah, aktifkan, jangan lupa aktifkan internal pull up-nya. Nah, kita di sini menggunakan metode switch ya, switch case. Nah, ini switch case. Kita lihat pin B, dia akan membaca data paralel di sini. Nilainya berapa? Nah, jika nilainya 254, ini maka akan masuk ke mode 1. Di sini ada ini, kemudian 253 mode 2. Ini saya buat sampai mode ke-7. Nah, bagaimana mode-mode itu berjalan? Kita ambil contoh. Ini mode 0. Mode 0 berarti tidak aktif sistem ini. Kemudian kita masuk ke mode 1. LED berjalan ke atas. Kemudian kita masuk ke mode 2, berarti mode 2 ini nyala, ini mati. Ini mode 2. Kebalikannya, masuk ke mode 3, ini mode 3, mode strobo. Masuk ke mode 4, tambah 1, nah ini mode 4. Mode 4 itu LED-nya cuma satu ya yang bergerak. Ini mode 4, 5, 5 bergeraknya ke bawah. Kemudian mode 6 itu pingpong. Nah, mode 6 itu pingpong ke atas, bawah, ke atas, bawah. Dan mode yang terakhir adalah mode ke-7. Nah, mode ke-7 itu pingpong tapi LED-nya ada 2. Nah, manipulasi datanya bagaimana bisa dipelajari sendiri seperti ini. Ini hanya metodenya penggeseran bit ya. Digeser ke kiri atau digeser ke kanan, seperti itu. Untuk detail masalah switch case sepertinya tidak perlu saya jelaskan karena dulu pada mata kuliah bahasa pemrograman dan algoritma sudah pernah dijelaskan dan Anda sudah melewatinya. Nah, sama seperti itu. Baik. Sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa untuk tugasnya. Seperti biasa, tugas pertama adalah Anda membuat video tutorial pembelajaran ini, bagaimana cara membuat skematiknya, merangkainya, kemudian bagaimana Anda mengetik source code-nya. Nanti diperlukan ketelitian Anda, kemudian mengupload, kemudian disimulasikan. Video capture tutorial ini nanti Anda upload seperti biasa di YouTube channel Anda sendiri. Kemudian
tugas yang kedua adalah Anda memodifikasi, Anda sudah mengamati ini. Yang pertama kan mengamati lewat YouTube. Yang kedua adalah meniru. Nah, Anda meniru membuat videonya tadi. Meniru sambil divideokan, didokumentasikan. Kemudian yang terakhir adalah memodifikasi. Nah, Anda nanti memodifikasi skematik ini. Bisa Anda rubah-rubah skematiknya, tampilannya, atau Anda bisa merubah bagaimana codingnya. Mungkin Anda ingin merubah tampilannya, LED-nya yang menyala bagaimana untuk setiap mode dan lain sebagainya. Bisa Anda rubah. Baik, untuk tugas yang kedua seperti biasa diupload ke El Nino Polines. Saya beri kebebasan untuk berimajinasi sistem apa yang akan Anda buat. Anda bebas belajar, Anda bebas memodifikasi, karena Anda sudah termasuk orang dewasa. Seperti inilah pendidikan orang dewasa. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat, harus semangat. Kemudian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.